Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Kembali kami menikmati berkat kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Jamah hati kami, agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dan tolong kami Tuhan, menjadi pribadi yang taat, melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 11-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 12 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara dikasih Tuhan, pengeluhan dan kurangnya rasa syukur seringkali membuat kita menjadi lemah dan tidak bersemangat. Dalam pekerjaan, pelayanan dan rutinitas harian kita, penting sekali untuk kita senantiasa fokus memandang pada Tuhan, tidak membanding-bandingkan keadaan hidup kita, dan mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan atas segalanya. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat 5 ini, Tuhan berfirman kepada Yeremia dan memberinya teguran. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kalau kita membaca permulaan pasal 12 ini, saudara, kita akan mengerti bahwa Yeremia mulai merasakan kelelahan secara batin dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan pelayanannya. Yeremia mulai mempertanyakan, mengapa orang fasik hidupnya baik-baik saja? Mengapa sentosa dan mujur hidup mereka? Keluhan mulai muncul dalam diri Yeremia, dan ini berhubungan dengan semangatnya dalam pelayanan. Adalah manusiawi, Yeremia mengalami konflik batin seperti ini. Dan kita pun tidak luput dari kondisi kelelahan semacam ini, saudara. Kadangkala kita bertanya-tanya tentang berbagai hal kepada Tuhan, dan perjalanan kehidupan terasa melelahkan. Tapi meresponi Yeremia, saudara, Tuhan memberikan teguran di ayat yang kelima. Dan ini penting buat kita semua untuk kita perhatikan. Pernyataan firman Tuhan dalam ayat ini mengandung makna agar Yeremia tetap kuat dalam Tuhan. Dan bukan hanya Yeremia, tapi saudara dan saya, agar kita tetap kuat di dalam Dia. Tetap bersemangat dalam hidup dan dalam pelayanan, dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Ada dua hal yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang percaya melalui kebenaran firman Tuhan dalam pasal ini. Yang pertama adalah kita harus tetap kuat dalam berbagai keadaan. Yeremia diibaratkan sedang berlari, bertanding melawan orang-orang yang berjalan kaki, dan ia seharusnya menang, tapi justru merasa lelah dan seolah kalah. Dengan kata lain, saudara, masakan kalah dengan orang yang berjalan kaki, padahal kamu berlari? Bagaimana nanti kalau mau melawan kuda? Maknanya buat kita adalah kita harus tetap kuat dalam situasi apapun juga. Situasi hidup di akhir zaman bagaikan suatu perlombaan. Jangan kita kehilangan stamina iman kita di dalam Tuhan. Akan ada berbagai tantangan yang muncul di depan, dan kita hendaknya menguatkan diri dan meneguhkan hati
dalam menghadapinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita hendaknya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dikatakan di sini, jika di negeri yang damai saja engkau tidak merasa tentram, bagaimana nanti di hutan belukar? Kurang bersyukur akan membuat kita terjebak dalam pengeluhan dan komplain dengan keadaan yang ada. Padahal sebenarnya, saudara, situasi kita pada umumnya dapat dikatakan baik-baik saja. Tapi seringkali kita mengeluh dan tidak bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang sudah mulai lemah, kehilangan semangat, kurang motivasi dalam mengiring Tuhan karena membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain, serta kita mulai banyak mengeluh, komplain dengan Tuhan, meskipun kondisi kita sebenarnya dapat dikatakan baik, mari saudara, kembali ubah sikap kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita, kembali berkobar-kobar dalam iman dan semangat serta pengharapan di dalam Tuhan. Mari perbanyak bersyukur, saudara, dengan keadaan yang ada. Bersukacitalah dalam segala perkara. Itulah yang terbaik yang hendaknya kita lakukan. Mari tetap kuat dan tetap bersyukur. Tuhan Yesus beserta dan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami belajar dari ayat-ayat firman Tuhan yang tertuju kepada Yeremia. Dan bukan hanya untuk Nabi Yeremia, tapi untuk kami semua. Kebenaran firman-Mu memberikan kami kesadaran untuk kami tetap kuat dan senantiasa bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Seringkali kami terjebak dengan situasi kehidupan yang ada. Kami mulai kelelahan secara batin, tapi Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali menguatkan kami. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, terus berada dalam kasih karunia-Mu, karena itulah yang menguatkan kami. Kami mau bersukacita kepada-Mu, Tuhan. Sukacita di dalam Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Biarlah tangan-Mu menjamah setiap kami yang sakit, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.